Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syahbani, program studi pariwisata, Fakultas Bahasa Seni dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang usaha jasa perjalanan insentif, atau lebih dikenal dengan insentif travel. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian perjalanan intensif. Di sini menurut SK Menteri Parpostal, perjalanan intensif itu ialah suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai suatu imbalan penghargaan atas perhatian mereka dalam kegiatan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan suatu perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini ada pun definisi umum perjalanan intensif. Ialah perjalanan intensif itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan membuat kegiatan guna memacu pencapaian target perusahaan tersebut. Nah, biasanya berhubungan dengan penjualan atau sales produk atau jasa mereka. Wujudnya seperti ini: family gathering, rapat sambil berkreasi, bonus hadiah perjalanan wisata, dan lain-lain. Yang kedua itu distributor atau dealer agar pencapaian penjualan terpenuhi dalam bentuk bonus perjalanan wisata dan lain-lain. Yang ketiga pemasokan atau supplier. Di sini untuk meningkatkan kerjasama. Dan yang terakhir ialah pelanggan atau customer agar dapat tetap loyal terhadap produk atau jasa mereka. Baik, selanjutnya ialah program perjalanan insentif. Nah, di mana program perjalanan insentif ini berfungsi sebagai salah satu cara atau solusi menggairahkan kembali segmen-segmen guna peningkatan kinerja sebuah perusahaan. Di mana di sini ada 3 program. Nah, yang pertama ialah full service incentive, di mana full service incentive house ini akan memberikan layanan perjalanan insentif dengan cakupan yang luas, mulai dari perencanaan program, penanganan tur, lengkap dengan kebutuhan penunjang termasuk kebutuhan dalam kegiatan di luar tur berdasarkan kehendak perusahaan pengguna jasa tersebut. Nah, yang kedua travel fulfillment company. Di sini maksudnya ialah menangani perencanaan perjalanan atau tour planning, di mana perencanaan perjalanan intensif ini tergantung pada kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir travel agent with an incentive division. Nah, di sini perusahaan tidak akan menyiapkan perencanaan perjalanan, melainkan hanya menangani program perjalanan insentif, mulai dari negosiasi dengan pihak transportasi, akomodasi, tempat kunjungan wisata, guide, dan lain-lain. Biasanya perusahaan seperti ini akan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program ini sesuai kebutuhan. Nah, di sini maksudnya jika perusahaan mengambil program yang terakhir ini atau travel agent with an incentive division, biasanya ia sudah menyiapkan pelaksanaan program dalam satu paket, yaitu mulai dari pengaturan transportasi dengan borongan, transfer antar moda transportasi maupun ke hotel, akomodasi, makanan, wisata, hingga pemandu guide. Intinya itu dalam satu paket. Nah, dalam pelaksanaannya mereka sudah akan mempersiapkan diri di lokasi penjemputan, biasanya di terminal, bandara, stasiun, maupun hotel dalam tempat kegiatan tersebut. Nah, kegiatan ini biasanya dalam skala kecil hingga besar. Salah satu yang dikembangkan pada saat ini ialah contohnya studi banding. Baik, nah kita masuk ke tujuan dan sasaran perjalanan insentif. Nah, di mana di sini ada beberapa tujuan dan sasaran. Yang pertama ialah meningkatkan profitabilitas. Di sini sudah sangat jelas sekali alasan nomor 1 mengapa bisnis Anda harus memiliki rencana insentif terstruktur adalah untuk meningkatkan bisnis Anda melalui peningkatan laba. Meningkatkan laba atas ekuitas dan menerima laba atas investasi. Nah, premis di balik insentif tidak hanya untuk meningkatkan bisnis, akan tetapi untuk memungkinkan karyawan untuk berbagi dalam pengembalian. Nah, oleh karena itu,
memiliki minat yang lebih kuat pada kesehatan perusahaan Anda secara keseluruhan. Insentif yang dirancang dengan baik menyelaraskan kepentingan Anda, pemilik, dan karyawan Anda untuk tujuan yang produktif dan menguntungkan. Selanjutnya yang kedua ialah meningkatkan produktivitas. Di sini maksudnya insentif dapat dikaitkan dengan peningkatan produktivitas dan mendorong karyawan untuk lebih efisien, memperbaiki sistem dan proses, dan menghilangkan pemborosan. Pada saat yang sama, rencana insentif terstruktur harus seimbang antara tujuan, individu, divisi, dan seluruh perusahaan sehingga hasilnya secara tidak sengaja menciptakan perilaku yang tidak diinginkan atau divisi di antara tim atau di dalam perusahaan. Nah, di sini akan menciptakan sebuah tujuan yang jelas dan seimbang di semua tingkatan karyawan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai kesuksesan. Baik, yang ketiga, hadiahi yang terbaik. Nah, sederhananya kayak gini. Rencana insentif terstruktur memberikan pengakuan kepada orang-orang kunci yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan. Nah, sementara beberapa orang berpendapat bahwa uang adalah motivator yang buruk. Sebagian besar studi menyimpulkan bahwa karyawan ingin merasa bahwa pekerjaan dan kontribusi mereka pada perusahaan diakui dan dihargai. Imbalan moneter membuat kontribusi mereka bagi perusahaan menjadi konkret, di samping perayaan publik dan pribadi. Nah, yang keempat yaitu dukungan strategi, visi, dan tujuan bisnis. Di sini rencana insentif yang berhasil harus memperkuat kinerja perusahaan terhadap strategi, visi, tujuan, dan perilaku penghargaan bisnis yang mendukung tujuan-tujuan tersebut. Contohnya, keamanan. Ketika keselamatan penting bagi bisnis mereka memasukkannya dalam pernyataan misi dan garis besar dengan tujuan spesifik. Tujuan individu dalam rencana insentif terstruktur dapat berisi langkah-langkah keselamatan, perilaku penghargaan yang menciptakan perusahaan yang lebih aman. Baik, yang kelima, tingkatkan kerja tim. Nah, keterampilan kerja tim seringkali sangat dicari dalam merekrut karyawan baru dan merupakan bagian dari pengembangan kerja tim yang berkelanjutan. Rencana bonus diskresioner yang tidak merata dapat membuat tim enggan untuk bekerja sama dan mendukung satu sama lain, bahkan membalikkan tim satu sama lain. Konsekuensi dari ini adalah mentalitas atau yang disebut itu semua tentang saya, atau yang lebih kita kenal itu ialah individualitas atau individualitis. Nah, di sisi lain, bonus diskresioner yang setara di seluruh perusahaan cenderung menciptakan mentalitas atau penunggang bebas, dan karyawan sering melakukan cukup banyak untuk bertahan. Insentif berbasis kinerja yang terstruktur akan menyelaraskan tujuan individu, tim atau divisi, dan seluruh perusahaan yang menciptakan harmoni terpadu. Baik, yang keenam, meningkatkan moral. Bonus tambahan cenderung menciptakan frustasi, di mana karyawan tidak memahami bagaimana pekerjaan mereka berdampak pada perusahaan, bagaimana mereka dapat mencapai serangkaian tujuan acak, atau bagaimana sistem kompensasi perusahaan bekerja. Ini perlu banget. Selanjutnya yang ketujuh, menarik dan mempertahankan talenta top. Nah, sebagai pemilik, kemampuan untuk menciptakan warisan yang bertahan lama sebelum keluar dari bisnis dan membantu keluar dari bisnis bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Nah, jadi menemukan bakat itu sulit dan mempertahankan bakat itu bahkan jauh lebih sulit. Rencana insentif terstruktur di mana kompensasi dan target kinerja dipahami dengan jelas.
akan membantu bisnis tetap kompetitif di pasar dan juga akan mempertahankan bakat jangka panjang. Nah, baik, yang terakhir ialah meningkatkan semuanya bersama-sama. Mengintegrasikan rencana insentif berbasis kinerja tersebut dapat terdengar seperti banyaknya pekerjaan, melibatkan lebih banyak orang, dan kompleksitas daripada yang diinginkan pemilik. Ini tidak harus menjadi masalah jika Anda meluangkan waktu untuk merencanakan rencana dengan benar. Jadi, jika dilakukan dengan benar, insentif kinerja terstruktur dapat menyelaraskan minat pemilik dan karyawan ke arah tujuan yang produktif dan menguntungkan yang mendukung strategi dan visi perusahaan, meningkatkan moral dan meningkatkan nilai bisnis. Jadi daya tarik Indonesia di mata para pelaku bisnis insentif adalah memiliki alam yang luar biasa. Keindahan alam Indonesia ini yang kami tawarkan kepada perusahaan-perusahaan besar. Di luar keindahan alam, kompetensi budayanya yang beragam juga patut dipertimbangkan. Nilai plusnya, Indonesia memiliki label sebagai negeri yang masyarakatnya terkenal dengan ramah dan welcome. Indonesia lebih banyak variatifnya. Selanjutnya ialah potensi pasar perjalanan insentif. Potensi pasar perjalanan insentif di Indonesia berkembang cukup pesat, meliputi perusahaan otomotif, perusahaan IT, komputer atau elektronik, perusahaan manufaktur, perusahaan properti, perusahaan niaga, medical, asuransi, perusahaan korporat, asosiasi, kongres, dan exhibition. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas kunci sukses perjalanan insentif atau langkah-langkah cara bagaimana suatu perjalanan insentif itu bisa lancar. Yang pertama, memahami regulasi lokal. Yang kedua, memahami gaya hidup serta tradisi budaya lokal. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah lokal. Ini sangat kita perlukan untuk kelancaran dalam sebuah perjalanan. Dukungan dari otoritas bandara, layanan profesional dalam sebuah program insentif, tim kerja handal dan tangguh, hubungan yang baik dengan penyelenggaraan event, penguasaan informasi produk atau supplier. Oke, baik, yang terakhir ialah faktor-faktor perjalanan insentif. Di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ialah insentif terhadap media atau publikasi. Nah, yang kedua, sensitivitas akan keselamatan. Nah, yang ketiga ialah antisipasi dalam sebelum dan pelaksanaan program. Nah, mungkin hanya ini materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.